ini gimana? Ada keluhan apa, Bunda? Mau promil? Oh iya, tips promil yang cepat dan mudah itu gimana? Nah, nanti saya jelaskan ya Bunda ya. Ini sebelumnya sudah pernah promil di mana aja? Atau baru kali ini? Oh iya, jadi kalau ini baru kali ini, nah nanti saya data dulu ya. Ini sebelumnya menikahnya sudah berapa tahun? Sudah 2 tahun, iya. Jadi nanti dari penjelasan saya, Bunda praktekkan sendiri di rumah sama suami. Mudah-mudahan nanti dari tips promil yang nanti saya sampaikan, Bunda dan suami insya Allah bisa segera punya momongan ya. Jadi harus selalu positive thinking ya, supaya nanti proses promil ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, untuk tips promil yang mudah dan cepat supaya segera cepat positif hamil yang perlu Bunda siapkan, yang perlu Bunda lakukan, terutama istri nih, harus siapkan fisik dan mentalnya dulu. Ya, karena fisik dan mental yang sehat itu akan memperlancar promilnya, terutama istri. Yang kedua, suami juga wajib menyiapkan fisik dan mental juga. Nah, gimana sih caranya untuk fisik dan mental ibu dan suami saat promil? Kalau dari segi mental itu kalau bisa diusahakan itu kita saat proses promil tidak boleh terlalu banyak beban pikiran, tidak boleh stres. Karena kalau seorang ibu saat promil dia sedang banyak pikiran, sedang stres, itu hormon stresor yang akan naik. Jadi kalau kita kondisinya stres, hormon stresor naik, itu pasti berpengaruh ke daya tahan tubuhnya, berpengaruh juga ke hormon-hormon di tubuhnya. Jadi hormon tubuh seorang ibu jadi tidak akan stabil, makanya itu yang mempengaruhi kenapa kok nggak jadi-jadi nih, nggak positif-positif nih. Jadi mulai sekarang mental, psikis itu harus benar-benar bikin happy aja. Ya, bikin enjoy aja. Pokoknya dinikmati, dijalani dengan rasa ikhlas, rasa syukur, dengan penuh kebahagiaan, ya. Dan yang kedua, siapkan fisiknya. Fisiknya itu dalam arti harus benar-benar sehat. Sehat dari segi pemeriksaan. Nah, nanti saya periksa, mudah-mudahan tensinya normal, kemudian hasil cek labnya juga normal. Nanti paling tidak saya cek lab darahnya, yaitu untuk mengecek HB darah ibunya. Karena HB darah seorang ibu sebelum hamil itu harus benar-benar normal terlebih dahulu. Kalau HB-nya rendah, nanti berisiko di kehamilannya atau berisiko saat proses promilnya. Karena kalau HB darah itu rendah ya Bunda ya, itu akan membuat daya tahan tubuh rendah sehingga ibu gampang mudah terserang berbagai macam penyakit. Juga saat HB darah rendah itu kondisi rahim ibunya juga akan rentan Bunda. Makanya saat proses promil ini diharapkan normalin dulu nih HB darah, misalkan hasil pemeriksaannya itu nanti kurang atau rendah. Nah, selanjutnya kalau sudah diperiksa secara fisiknya oleh bidan ternyata semuanya normal, Bunda juga harus perlu mengecek secara USG-nya. Jadi dilihat rahim Bunda ini gimana di dalam alat USG-nya, hasil pemeriksaan dokter kandungan itu seperti apa. Kalau dari hasil USG ternyata normal semua, itu untuk promil ini insya Allah akan berjalan dengan lancar. Tapi kalau ditemukan suatu kondisi yang abnormal, yang kondisi ditemukan harus dapat penanganan dulu, itu harus diobati dulu, ditangani dulu supaya promilnya bisa berjalan dengan lancar. Sama juga dari hasil dari suami juga nanti bisa di lab, dicek lab itu spermanya ya, bagaimana kondisi spermanya dari hasil labnya, apakah bagus. Kalau hasil pemeriksaannya normal, bagus, itu nanti insya Allah di promil ini akan berlangsung dengan normal, dengan cepat juga dengan mudah. Ya, nah itu kalau dari segi mental dan fisik yang harus disiapkan. Nah, yang terpenting lagi ya Bunda ya, kalau mau promil itu Bunda harus tahu kapan waktu tepat untuk melakukan HB bareng suami.
ya. Karena HB bareng suami itu juga tidak boleh sembarangan, tidak boleh setiap hari juga. Namanya sperma Bunda itu dia diproduksi setiap 3 hari sekali. Untuk itu karena produksinya setiap 3 hari sekali, jadi Bunda HB-nya disarankan juga setiap 3 hari sekali atau paling tidak selama seminggu itu 2 sampai 3 kali ya. Tidak boleh setiap hari karena kalau setiap hari itu kondisi spermanya juga tidak bagus untuk rencana promil Bunda ini. Nah, selain itu posisi HB juga mempengaruhi Bunda. Kalau bisa Bunda sebelum HB, kedua pasangan harus benar-benar bersih. Cebok dulu sebelum melakukan HB. Nah, setelah cebok bersih, Bunda harus buang air kecil dulu, BAK dulu supaya nanti saat si sperma sudah masuk ke dalam, benar-benar sudah masuk di dalam, itu Bunda tidak buru-buru berdiri untuk buang air kecil ya. Kenapa Bunda? Karena untuk promil sebaiknya setelah sperma keluar, Bunda tetap disarankan untuk tetap rebahan. Ya, jadi untuk tetap berbaring, kalau bisa bokongnya diganjel bantal supaya sperma yang masuk ini tidak tumpah ke bawah, tidak keluar lagi. Paling tidak minimal banget lah itu 15 menit atau 30 menit. Tapi lebih bagusnya sampai esok harinya dibawa tidur aja. Tetap bokongnya diganjel bantal. Itu untuk posisi rahim yang normal. Tapi kalau misalkan dari hasil USG-nya posisi rahimnya itu ternyata didiagnosa retofleksi, nah itu nanti posisi untuk HB-nya itu doggy style. Jadi Bunda harus menungging, istrinya yang menungging ya, seperti posisi sujud boleh atau merangkak. Nah suaminya yang di atas itu untuk memudahkan sperma masuk. Karena posisi rahim yang retofleksi itu berbeda dengan posisi rahim yang seperti biasanya. Itu harus ada posisi khususnya, yaitu posisi tadi menungging tadi seorang istrinya. Tapi kalau enggak retofleksi dengan posisi berbaring istrinya rebahan, telentang ya, bokongnya diganjel dengan bantal. Itu kalau dari segi posisinya ya Bunda, jadi tidak sembarangan supaya bisa cepat jadi. Nah kalau dari segi waktunya, waktu yang baik untuk HB itu kalau bisa di pagi hari sebelum jam 7. Itu kualitas sperma itu masih top-topnya, masih bagus-bagusnya. Jadi nanti Bunda usahakan bangun pagi-pagi nih sebelum, kalau Bunda Islam kan nanti sebelum sholat subuh itu boleh lakukan HB dulu bareng suami. Jadi kalau nggak bisa bangun boleh di alarm karena ini kan sudah diprogramkan. Jadi harus benar-benar dilakukan sesuai programnya. Nanti Bunda lakukan HB-nya itu di pagi hari sebelum jam 7 ya Bunda ya. Nanti kalau sudah dilakukan HB rutin 3 hari sekali di pagi hari, Bunda harus tahu lagi yang namanya masa subur. Ya, jadi setiap wanita itu punya masa subur masing-masing. Kalau sesuai teorinya masa subur itu dimulai dari haid pertama keluar itu ditambah 14 hari kemudian. Jadi di hari ke-14-nya atau setelah haid selesai ditambah 7 hari, nah disitulah masa suburnya. Kalau ketemu satu tanggal masa suburnya itu bisa ditambah atau dikurang dengan 3. Jadi kalau misalkan tanggal 7 dijumlah 3 sama dengan 10, dikurang 3 sama dengan 4, nah dari tanggal 4 sampai tanggal 10 itu masa subur Bunda ya. Nah lebih oke-nya, lebih mantepnya lagi, lebih akuratnya lagi kalau untuk menentukan masa subur, Bunda bisa menggunakan alat untuk menentukan hormon masa subur, hormon LH. Nah itu menggunakan yang namanya alat Ovutest. Jadi Bunda bisa membeli alat yang namanya Ovutest itu untuk mengecek masa subur Bunda itu kapan ya. Dengan alat tersebut simple, mudah tapi akurat Bunda. Soalnya kalau kadang sudah sesuai teorinya tanggal tersebut, ternyata masa suburnya bisa lebih dari tanggal itu atau bisa malah kurang dari tanggal itu. Nah itu biasanya penyebab yang banyak ibunya jadi gagal lagi promilnya. Makanya dengan menggunakan alat itu nanti bisa benar-benar tahu kalau sudah masa subur dengan alat Ovutest garis 2. Nah di saat itu juga bisa dilakukan HB bareng suami supaya benar-benar langsung spermanya bisa langsung bertemu dengan sel telur yang sudah keluar saat masa subur atau saat masa ovulasinya. Ya Bunda ya. Nanti kalau dari sini sudah diberikan paket lengkap untuk promil dengan cepat dan mudah. Serta vitamin-vitamin yang nanti Bunda konsumsi juga sudah lengkap diberikan di paket promil nanti di sini ya Bunda ya. Sudah paham ya? Mantep kan mau promil?
Iya, semangat nanti mudah-mudahan dengan Promil ini bisa berjalan dengan mudah, dengan lancar dan Bunda segera hamil. Iya. Baik, ada yang ditanyakan lagi Bunda? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, mari saya periksa dulu ya.